Halo, apa kabar? Sekali lagi di podcast Bogor Update. Ya, kita hari ini kedatangan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Kang Haji Ahmad Fatoni. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat harus. Kita harus. Kalau nggak sehat, orang profesor aja nggak bisa mikir. Jadi yang penting sehat dulu. Sehat dulu. Itu yang paling utama. Berkahan buat kita ya. Minimal kalau sehat, ngeteh, ngopi enak pagi-pagi. Iya. Gimana kabar perpolitikan Kabupaten Bogor nih, terutama PKS ya ini. Sudah banyak ya spanduk, billboard terkait dengan pileg maupun juga pilkada, ya kan, untuk ketua DPD-nya nanti. Tapi persiapannya sejauh ini bagaimana PKS menuju politik 2024? PKS itu sekarang ibarat gadis desa sedang mekar-mekarnya. Banyak orang yang ingin melamar dan bergabung di sana. Makanya ada spanduk kan itu di puncak, di beberapa tempat. Sekarang zamannya PKS. Iya. Jadi insya Allah lah, kalau kita mikirin masyarakat, melayani masyarakat mah juga ngerti lah. Tidak harus dipasti-pastiin, ditanyain satu-satu. Mereka ngerti siapa yang mikirin dan melayani mereka. Yang dimaksudkan dengan zamannya PKS itu artinya bagaimana? Artinya begini, kalau dulu kita awal-awal berdiri PKS, saya masih ingat ya, dulu saya masih ikut jadi pendukung lah. Itu PKS partai masa depan kan gitu. Sekarang bukan begitu lagi. Sekarang zamannya PKS. Sekarang zamannya PKS partai masa kini dan masa depan. Oke. Kalau bicara elektabilitas dan mungkin survei yang dilakukan di Kabupaten Bogor, bagaimana ini sekarang? Saya belum punya data survei yang update gitu ya. Maksudnya pernah ada survei itu dari Kang Yus ya. Itu kan satu dari yang lain-lain surveinya nggak ada gitu. Kalau mungkin tingkat nasional banyak survei itu yang misalnya tentang pilpres ternyata ada 3 besar, itu kan mungkin lebih akurat ya. Tapi kalau survei baru satu kan kita nggak terlalu bisa menjadikan itu standar gitu. Survei kami sendiri menunjukkan PKS di 2022 pertengahan kita survei itu sudah 30-an% jadi pemenang. Dan kesini-sini surveinya makin bagus. Dan kita sih turun ke masyarakat saja, melihat antusiasme mereka, dan kita banyak mendapati lah masyarakat yang dulu bersama yang lain, bahkan dulu cenderung menyerang kita. Sekarang mulai merapat. Sekarang alhamdulillah bersama-sama kita. Iya. Jadi kalau ada penonton boleh aplaus gitu. Jadi sebagai politisi PKS hari ini melihat Kabupaten Bogor kondisinya bagaimana? Secara umum atau dari segi perpolitikan? Ya, dari segi perpolitikan. Ini kan lagi panas-panasnya perpolitikan. Nah, kalau dari segi perpolitikan, inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada masyarakat Bogor untuk punya harapan baru. Kan kadang momentum perubahan itu kalau menciptakan sendiri sulit. Dulu Soeharto turun itu kan momentumnya ekonomi, macam-macam, akhirnya mahasiswa menuntut dan rakyat menuntut turun. Di situ momentum perubahan. Sekarang ada momentum yang bukan kita yang sebenarnya berperan dominan, tapi Allah yang kemudian memberikan takdir itu. Momentum bagaimana ya kondisi sekarang ternyata dipegang oleh PLT. PLT ternyata kita belum merasakan ada perubahan yang signifikan. Berarti ini menjelang pemilu dan menjelang pilkada kan kesempatan masyarakat nih. Apakah masih dengan yang belum memberikan perubahan, masih gitu-gitu aja? Jadi PLT hari ini belum ada ya perubahan yang signifikan menurut PKS? Saya tanya sendiri ke masyarakat. Nah, termasuk teman-teman media, ada perubahan belum? Setahu saya akan melanjutkan kebijakan lama gitu statementnya.
tidak ada statement ataupun aksi yang nyata yang menunjukkan semangat perubahan. Jadi kalau saya melihat, ya sudahlah, ini kan melanjutkan yang lama ya, kita anggap masih bagian yang lama. Nah, momentum sekarang ini mau pemilu 2 November mau pilkada, silakan rakyat Bogor melihat adakah partai atau orang-orang yang siap untuk melakukan perubahan itu. Dan tadi kembali, sekarang zamannya PKS menjadi salah satu yang siap untuk menjadi harapan dari rakyat Kabupaten Bogor untuk berubah. Sosoknya udah ada PKS. Oh banyak, kita punya 9 dewan Kabupaten Bogor ya kan, punya 2 dewan provinsi, punya 1 dewan DPR RI, punya tokoh-tokoh yang sekarang ada di pusat berasal dari Bogor. Sudah mulai muncul? Atau sudah mulai berani sebut nama? Sebenarnya kan baliho-baliho banyak ya, kalau nyebutin nanti akan tiba pada waktunya. Oke. Untuk memunculkan namanya. Oke. Belum ada perubahan. Kalau bicara sebagai anggota DPRD sekarang di periode sampai nanti di 2024. Ya. Sekarang di Komisi 3 ya? Komisi 3. Komisi 3 infrastruktur. Infrastruktur. Bagaimana infrastruktur Kabupaten Bogor hari ini? Ya kan? Kan kita tahu banyak juga yang viral-viral walaupun belum di Kabupaten Bogor terkait dengan infrastruktur. Belum ya? Belum. Statementnya belum Ya ya? memang belum kan? Kita Bisa jadi akan muncul bisa juga jadi. ya. Karena kan ini bicaranya belum muncul. Ya. Nah itu banyak yang viral. Nah sebagai juga anggota dewan yang memang membidangi infrastruktur, bagaimana hari ini? Jadi saya ya alhamdulillah setelah dilantik jadi DPRD itu banyak kesempatan untuk bertemu masyarakat langsung. Bukan karena saya yang inisiatif sendiri untuk turun, tapi justru banyak masyarakat yang meminta saya turun karena mereka melaporkan kondisi-kondisi yang tidak nyaman untuk mereka. Salah satu yang dominan adalah keluhan tentang infrastruktur jalan. Infrastruktur lain juga sebenarnya, sarana prasarana pendidikan banyak dikeluhkan, irigasi banyak dikeluhkan, drainase, PSU di perumahan banyak dikeluhkan. Tapi yang sering dominan ya urusan jalan yang rusak. Dan itu yang kemudian membuat saya turun. Dan dari 1000-an lebih ini, saya catat karena saya punya tesis. Oke, tesis. Saya selesaikan S2 tahun 2022 kemarin. Tesis saya tentang infrastruktur jalan. Tapi karena saya di Dapil 2, saya memfokuskan di Bogor Timur, 7 kecamatan. Dari sini saya tidak urusannya politis. Saya kaji sendiri dan saya melibatkan teman-teman PUPR untuk meminta datanya. Jadi bukan saya karang-karang sendiri. Karena memang background-nya juga konstruksi ya dulu ya? Saya background-nya S1 di teknik sipil, bekerja di konstruksi. Kemudian karena urusan banyak menyangkut kebijakan publik, saya di S2-nya ngambil perencanaan wilayah dan kota di Unpad. Nah, di tesis ini saya cuma ingin melihat karena banyak sekali masyarakat mengeluh tentang jalan gitu. Sebenarnya apakah infrastruktur jalan kita sudah sesuai regulasi dan perencanaan yang ditentukan atau belum? Dari sini saya melihat memang kondisi infrastruktur jalan kita masih belum sesuai perencanaan yang ditentukan. Perencanaan itu kan ada RPJMD. RPJMD kalau di PUPR itu diwujudkan dengan Renstra, rencana strategis. Rencana strategis PUPR Kabupaten Bogor dari 1000 berapa nih jalan Kabupaten Bogor ada nih sesuai dengan Perbub ya 2018 1683,4 km. Jalan kabupaten ini ya? Jalan kabupaten. Kalau tanggung jawab Kabupaten Bogor. Kalau nasional kan 100-an kilo, 121, provinsi 126. Ya. Nah, 1683 harusnya Renstra di PUPR 2023 itu 85,3% kondisinya baik. Ya. Kondisinya mantap. Mantap itu 2, baik dan maksimal rusak ringan. Mestinya rusak nggak boleh sampai berat, rusak ringan harusnya udah diperbaiki. Dan boleh ada kerusakan berat dan sangat berat
itu sedang dan berat itu hanya boleh sampai 2023 maksimal di 14,7% kan, karena 100 kurangi 80. Tercapainya kan Bupati sendiri sampaikan, sekarang 20% jalan rusak. Itu saya sampai sekarang minta datanya belum dikasih. Data resminya mana saja jalannya. Saya sebenarnya ingin cross check aja di Kecamatan Gunung Putri misalkan. Data di PUPR yang rusak berat ini saya mau cek sesuai bang enggak. Jangan-jangan data yang 20% itu sebenarnya lebih. Betul. Dan lebih dari 120% gitu ya. Tesis saya di Bogor Timur masih kurang dari 80% yang mantap. Ya, artinya saya ingin mengkonfirmasi saja apakah keluhan masyarakat itu sebenarnya sesuai dengan data realnya atau enggak. Nah, ternyata terkonfirmasi. Memang rencana strategisnya PUPR saja belum tercapai. Mestinya kan melebihi pencapaian. Apa yang menjadi penyebab itu? Sehingga tadi pencapaian itu tidak tercapai. Jadi bicara infrastruktur itu kan sebenarnya barang mati. Bukan kayak kita ngurus sumber daya manusia ya, yang mungkin harus pendekatannya tertentu, pakai ilmu sosiologis, psikologis gitu. Infrastruktur kan mudah. Jumlah jalan berapa, kemudian kondisi baik berapa, kondisi rusak ringan berapa, rusak berat berapa, kondisi sedang berapa. Tinggal direncanakan tuh untuk menyelesaikannya. Yang kondisi sedang dan rusak berat rusak berat dan pokoknya yang belum mantap itu butuh berapa anggarannya. Dibagilah, kalau Bupati punya waktu 5 tahun berapa per tahun. Saya melihat itu mungkin dalam visi misi Pancakarsa mungkin ada perencanaannya. Tapi kenyataannya penganggaran kita tidak mengikuti pedoman itu. Berarti kita ada program Samisade. Samisade itu kan jalan desa. Dan itu pun lebih politis dibandingkan solutifnya. Lebih politis sekarang kan banyak persoalan teknis. Buktinya ada yang tidak terlaksana, uangnya habis. Ada yang terlaksana asal-asalan, beberapa bulan sudah rusak. Nah itu kan, sementara ya ini terus terang aja, banyak dewan ingin mengkritisi takut disalahpahami, tidak membela kepentingan desa. Padahal yang ingin kita kritisi kan kebijakannya mungkin bagus, pemerataan pembangunan, tapi pelaksanaannya belum disiapkan perangkat-perangkat untuk memastikan pelaksanaannya itu bagus. Dan itu sekali lagi jalan desa. Samisade itu sumbangan infrastruktur. Perbubnya itu bukan Samisade. Perbubnya itu sumbangan infrastruktur desa. Coba kalau Akang dimintai sumbangan bantu kegiatan masjid, sementara di rumah makan saja kurang, kira-kira yang wajib mana? Yang di rumah dulu tuh. Iya. Jalan kabupaten kondisinya belum memenuhi target. Kenapa harus memberikan sumbangan yang dalam tanda kutip tidak tepat sasaran pelaksanaannya ya? Nah, ini kan prioritas. Kalau memang punya perencanaan dan target yang ditentukan, penuhi dulu itu. Walaupun mungkin bukan berarti kita kenyang dulu baru nyumbang, bukan. Kita penuhin untuk memastikan kita nggak kelaparan, tapi juga kita sambil nyumbang. Tapi kan ini baik lagi, bukti pengawasan itu harus dilakukan. Kita kan ngawasin, makanya saya nggak saya turun ke lapangan. Dan jadi ada bukti ya kalau Kang Tony melakukan pengawasan, karena tesisnya juga ada, melakukan pengecekan di lapangan juga. Dan punten ya, saya mengkritik begini bukan berarti saya bermusuhan dengan Bupati dan PUPR. Saya akrab dengan teman-teman PUPR. Silakan aja saya ngobrol, saya kasih tahu ini Pak ada keluhan, dan saya tidak kemudian memaki-maki ini PUPR nggak beres, enggak. Saya tanya kenapa Pak, kira-kira Pak ini anggaran ini insya Allah masuk tahun ini, itu saya bantu mensosialisasikan ke masyarakat. Dan kalau saya mendapati prioritasnya salah Pak, saya kasih tahu. Contoh konkret 2023 ini, saya ngajuin Cikeas Bojong Nangka, jalan di Gunung Putri, udah rusak berat sebelum saya dilantik jadi dewan. 2019 begitu dilantik saya langsung masukin jadi bagian pocket saya. Ya. 2020 masuk. Terdampak
pandemi, coret. 2021 coret lagi pandemi. 2022 baru terlaksana. Nah, saya kan ngajuin harusnya anggarannya 6 miliaran lebih, sampai 8 miliar. Karena pertimbangan anggaran masih kurang, baru dilaksanakan sekitar 2,5 miliar. Saya tanya, ini selesainya kapan? Insya Allah Pak, 2023 lanjut. Oke, saya pegang itu komitmennya. 2023 awal saya cek, Cikeas Bojonegoro tidak ada di APBD, di perencanaan PUPR. Saya komplain, kenapa? Kok nggak ada? Ternyata di situ ada data pekerjaan jalan Nagrak Wanaherang, namanya Jampang, Jalan Si Jampang. Saya tanya, itu di forum Musrembang kalau nggak salah. Musrembang kan perencanaan tahun berikutnya dan memberitahukan tahun ini. Saya tanya, ini yang usul siapa? Dewan ada nggak yang usul? Nggak ada yang jawab. Berarti saya anggap nggak ada. Camat emang usul, desa emang usul, nggak ada yang jawab. Jadi siapa yang usul? Nah, saya cross check ke PUPR. Oke, pada waktu nggak ada yang jawab, saya bilang, saya minta izin, saya akan ke PUPR karena saya yang di Komisi 3 punya kewajiban untuk ini. Saya akan minta ini dirubah. Jangan sampai nanti PUPR di demo karena ngecor jalan yang belum rusak dan volumenya lalu lintas kecil, mengabaikan jalan yang begitu rusak, volumenya besar. Saya tanya ke PUPR, ya Pak, kalau memang ini aspirasi dari bawah dan kenyataannya begitu, kita akan rubah. Alhamdulillah dirubah. Itu kan contoh. Saya mengkomunikasikan itu bukan dalam rangka ingin hanya memaki-maki menjelek-jelekan. Saya kasih solusinya. Kalau tetap Bojong Nangka ditinggalkan, Cikeas Bojonegoro ditinggalkan, maka akan didemo PUPR. Dan alhamdulillah ini sekarang masuk. Itu kan contoh, kita perlu mengawasi tapi yang konstruktif, solutif. Nah, prioritas menjadi salah satu kebijakan anggaran. Kalau anggaran kurang, bukan berarti tidak dilaksanakan, tapi pilih yang paling prioritas kan gitu. Oke, artinya bukan hanya sebatas dorongan tadi ya. Iya. Tapi juga melihat kondisi di lapangan dan memberi masukan kepada teman-teman. Masukan, itulah saya sering menyampaikan kalau ada masyarakat menviralkan itu jalan rusak. Saya ucapin bukan kok diviral-viralkan, bukan. Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak Ibu semua. Tidak semua masyarakat mau peduli. Jalan rusak berutuh sendiri. Padahal solusinya kan laporkan ke yang berwenang, siapa? Pemda. Ya, betul. Kalau nggak bisa ke kadisnya langsung atau bupati, lewat dewan, lewat desa, lewat camat, itu ada jenjangnya. Jadi siap ya menerima laporan-laporan. Saya Paling siap ya Bapak ya. Saya silakan medsos saya dipenuhi dengan laporan keluhan masyarakat, berarti saya dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sejauh ini bagaimana? Laporan-laporan itu masuk dong ya? Banyak masuk, alhamdulillah. Saya punya banyak orang kenalan di dunia maya, Facebook, Instagram, dan seterusnya. Secara dunia maya akrab, orangnya belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu ya. Gitu. Makanya saya kadang di inbox kan, saya kasih nomor HP saya, dia ngasih nomor HP, saya kasih namanya FB, karena kenalan di Facebook. Instagram, karena kenalan di Instagram, belum pernah ketemu orangnya. Oke, jadi dibuka juga komunikasi secara apa ya, udah bilang lewat media sosial lah, medsos gitu ya. Dan menurut saya itu satu media yang sangat memudahkan bagi kayak saya ya, pejabat publik yang digaji dengan uang rakyat untuk mempertanggungjawabkan kinerja kita. Dan saya mohon maaf, saya sejak jadi anggota dewan, saya meminimalisir postingan-postingan yang sifatnya pribadi. Kalaupun ada mungkin kegiatan keluarga saya, pasti saya sambungkan dengan kegiatan bersama masyarakat. Karena saya jadikan medsos saya itu laporan pertanggungjawaban. Ngapain sih Dewan? Ya. Saya gaji sebulan, misalnya sebulan 40 juta. Berarti katakan sehari 40 bagi 30 kan? Sehari katakan 1 juta lah. Nah 1 juta ngapain saya buat rakyat itu? Medsos saya itulah yang saya sampaikan. Ini loh saya kerja. Inilah laporannya. Laporan saya Dewan gitu ya. Selama ini kan nggak ada mekanisme laporan pertanggungjawaban Dewan kan? Ya. Bupati ada, Ya. LKPJ. Kalau kita kan nggak diminta memang secara aturan. Betul. Ya udah saya bikin begitu. Oke. Jadi ada bukti. Ada bukti. Kak Ahmad Fatoni sebagai politisi PKS hari ini bekerja untuk masyarakat. Bekerja untuk masyarakat, dan itulah yang saya dari awal suruh jadi caleg.
Anda ditugaskan partai untuk melayani rakyat, bukan untuk melayani partai. Nah, partai bagian dari rakyat. Nah ya, harus saya sampaikan laporannya, dan laporan inilah yang pertanggungjawaban secara resmi, karena memang kita nggak punya kan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Ya mungkin nanti kalau mungkin ada kesempatan diundang untuk menyampaikan laporan, saya siap aja. Kalau mungkin media, yuk laporan pertanggungjawaban 55 anggota dewan, nah saya siap. Nah, boleh tuh nanti kita untuk Silakan. melaporkan kinerjanya apa aja gitu ya. Per komisi atau per fraksi, Iya, siap. Ini usulan yang baik ini. Nah. Usulan yang baik. Kita minta laporan dari seluruh anggota Dewan Iya. DPRD Kabupaten Bogor. Prinsipnya kan rakyat yang gaji kita, bukan bupati kan, bukan gubernur presiden kan rakyat. Saya punya filosofi dulu waktu ditanya teman-teman, mungkin media juga. Dulu kan karyawan nih kerja di perusahaan, sekarang kerja di dewan, apa bedanya? Saya bilang bedanya yang paling utama unsur bos saya. Bos saya dulu kalau saya kerja di perusahaan, direktur perusahaan. Tuh. Direktur perusahaan itu memanggil kapanpun saya siap. Sekarang bos saya siapa? Rakyat. Dulu yang gaji saya kan direktur, kalau direktur nggak tanda tangan nggak keluar gaji saya. Yang menilai juga dia, kalau saya dianggap jelek ya dipecat kan. Sekarang bos saya rakyat, rakyat yang menggaji saya. Kita harus melayani rakyat. Jadi rakyat memanggil kapanpun saya insya Allah siap. Gitu. Itu 2024 masih lagi. Nah tadi urusan nanti saya dipercaya lagi atau enggak, evaluasinya lewat pemilu. Makanya saya ingin sekali melihat, sebenarnya saya dengan metode banyak turun ke lapangan, banyak memberikan pelayanan ke masyarakat, ada nggak efeknya di suara? Kalau ternyata efeknya bagus, berarti saya kan bisa bercerita, ini loh, jadi dewan bekerja saja, nggak harus nunggu pemilu bagi-bagi uang untuk dapat simpati masyarakat. Bekerja aja dari awal pelantikan sampai selesai kita bertugas, itu rakyat sudah menganggap kita bagian dari kampanye kita gitu. Nah itu Keren. Jadi, konsepnya ini lebih mudah, simple, menyelam minum air gitu. diminum dulu ya. Minum lagi nggak apa-apa. Oke, tapi kalau bicara tadi PKS sendiri sejauh ini targetnya apa untuk di 2024? Kalau berdasarkan musyawarah daerah Kabupaten Bogor, kita punya target 19 kursi. Oke. Dari seingat saya itu prosesnya dari pusat, dari DPW menargetkan Kabupaten Bogor harus 2 kali lipat. Kan 9 kali 2 18. Ketua kita mau bilang kita nggak boleh hanya mencapai target. Ya tadi PUPR mencapai target saja kagak gitu kan. Kita nggak boleh hanya mencapai target, harus dilebihkan. Jadilah 19 kursi. 19 kursi. Kalau tercapai sejarah ya. Oh, tercapai sejarah. Belum pernah ada ya. Usung partai, usung bupati sendiri aja kan. Kalau 12 kursi kan udah cukup. Udah cukup. Jadi, Iya, apalagi 19. 19. Jadi itulah target kita, dan saya merasa sih ya kayak misalnya Dapil 2 kena beban 4 kursi ya. Saya dan Kang Suleman punya beban masing-masing gendong 1 kursi. Kita harus jadi lagi plus 1 kursi. Insya Allah sih kita melihat adalah optimisme itu. Oke, bicara tingkat nasionalnya, itu ngaruh nggak ke Kabupaten Bogor? Tingkat nasional itu Jawa Barat ditargetkan minimal bisa memenuhi electoral threshold. Electoral threshold 4,5% kalau nggak salah ya. Itu kursinya sekitar 40-an apa. Harapannya itu kursi DPR RI dari Jawa Barat bisa 40-an. Sekarang kan berapa itu? 12 enggak, 20-an ya. Nah, jadi kita sih berharap electoral threshold-nya bisa terpenuhi di Jawa Barat dan memberikan kontribusi untuk pusat, untuk nasional. Nanti dengan begitu kita bisa loncat dari 1 digit ke 2 digit. Dari kemarin kan 7, 8%, 6% gitu.
Itulah makanya Banyak disebutnya hari 15%. ini zamannya PKS. Makanya PKS, insya Allah. Maka targetnya ini luar biasa semua ya. Saya beberapa kali juga diskusi dengan beberapa Partai. anggota dewan partai dan lain-lain. Ya pasti standar-standar lah, targetnya standarnya teman-teman di anggota dewan gitu ya. Target di politik, pileg. Ini dalam 19 kursi ini adalah hal yang saya pikir hampir menduduki semua kursi di DPR ya kan gitu kan, setengahnya ya. Ya belum separuh. Separuh kan Ya paruh kurang lah ya. 5 bagi 2 kan 22. Ya kan separuhnya kurang kan, artinya kan 19 kursi kan separuh kurang gitu ya. Ya kalau masyarakat memilih dan mendukung kan tidak ada yang mustahil. Ya, Apa yang menjadi kepercayaan PKS untuk menang di Kabupaten Bogor? sekali lagi sebagaimana saya juga ditugaskan, partai itu kan sarana wasilah ya. Bagaimana kita bisa memikirkan, mengatur, berperan di pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk melayani. Prinsip itu yang paling penting kita sodorkan ke masyarakat. Jadi bupati itu bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi gubernur begitu, presiden apalagi. Nah, kita anggota dewan ini berlatih untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan, karena kita kan nggak eksekutif ya. Kita menyambungkan aspirasi ke eksekutif. Nah ini kan bagian belajar kita untuk melayani. Kalau kita udah biasa menerima masukan aspirasi, kemudian memperjuangkannya, saat kita jadi eksekutif kan bukan lagi menyampaikan, tapi kita eksekusi langsung. Dan itu insya Allah yang semangat itu yang kita ingin tawarkan ke masyarakat. Dan itu bukan karena kita urusannya hanya mencari suara. Kita memang menginginkan kita bekerja, kita hidup, memberikan manfaat banyak orang, dan dengan memberi manfaat banyak orang itu kita ya semoga keridhaan Allah datang kepada kita gitu. Sebagaimana kita sih berharap rakyat mendukung kita, karena mereka juga punya motivasi mencari ridho Allah gitu. Bukan karena dikasih uang, bukan karena udah itu saudara kita. Yang penting siap dinilai lah para anggota dewan itu. Itu yang harus kita jaga. Kalau saya dengar soal siap deh mempertanggungjawabkan kinerjanya. Siap, harus siap. Pertama kali saya dengar itu sama anggota dewan ini. Kadang-kadang kan anggota dewan susah juga nih kita undang-undang ini kan. Kalau saya siap insya Allah, apalagi media sudah membantu kita ya. Media kan memediasi apa yang disuarakan rakyat ke yang stakeholdernya. Dan buat saya media partner kita yang paling utama untuk menjalankan tugas itu. Oke, amin. Saya kira PKS ini harus lebih agresif lagi karena memang kan kondisinya hari ini zona apa ya, kita bilang ini zona semua bisa masuk ke dalam posisi pengambil alih kebijakan-kebijakan Momentum terbaru. ini di Kabupaten Bogor momentum, secara nasional juga momentum, karena presiden kan juga habis nih 2 periode. Momentum ganti presiden. Dan nanti bicara ke depan, kita bicara presiden, pilpres ya kan, Kabupaten Bogor. Dan juga kita tunggu ini bupati siapa ini kan? Ya, bupati dari PKS ya, insya Allah Iya. nanti. Sudah banyak kandidat kan, tinggal nanti Karena masyarakat. dari tahun kemarin terakhir itu kan ikut calon lain gitu. Nah, belum ada muncul calon yang benar-benar real akhirnya maju dalam Iya. di pilkada gitu. Jadi kadang memang Kita tunggu sebenarnya ini. memang lakon itu munculnya belakangan. Oh, iya. Bisa aja ya. awal kayak rakyat biasa, ternyata ujungnya dia jadi pahlawan kan gitu. Ya semoga begitu. Ya, makanya kita tunggu ini. Mas, saya kira udah ada daftar nama langsung. Wah, siap nanti udah pasti gitu. Kalau saya hadirnya diutus resmi oleh DPD, mungkin saya bisa sampaikan. Ini kan saya hadir sebagai pribadi anggota dewan kan. Nah, nanti mungkin Nanti di periode kedua ini ya, kita undang lagi ya. maka mungkin kalau untuk yang siapa resmi didukung PKS, undang ketua DPD kita, Pak Deddy Aroza, bisa mungkin nanti dikorek-korek. Tapi saya yakin sih kalau urusannya PKS kan bekerja tim ya, bukan bekerja pribadi-pribadi. Bekerja tim kita istilah di bahasa Arab amal jamai gitu ya. Amal jamai ini kan bersama-sama. Prestasinya juga hasil kerja bersama. Jadi kalau partai sudah memutuskan ini jadi calon bupati, maka kita dukung 1000% gitu lah. Siapapun yang diusung atau yang diutus oleh partai. Dan saya yakin kalau PKS itu yang dipikir bukan kepentingan pribadi-pribadi,
tapi kepentingan masyarakat. Keren. Jadi masyarakat ngasih, mumpung belum muncul satu keputusan, masyarakat silakan kasih masukan, media kasih masukan. Pak, ini bagusnya PKS si A, B, B. Itu kan jadi masukan untuk partai. Jadi bahan ya. Memutuskan. Iya. Betul, betul. Oke, Jadi- thank you nih. Jadi sebelum diputuskan malah kesempatan masyarakat dan media memberikan masukan ke kita. Siapa yang cocok Siapa yang cocok? PKS untuk maju di pilkada gitu? Nah, yang penting bukan cuma orangnya, tapi apa yang harus diperjuangkan nih. Nah, Jadi visi misinya Bupati nanti sudah hasil dari masukan masyarakat. oke, keren. Hmm. Oke, thank you banget Kang Haji Ahmad Fatoni, Ya. politisi PKS. Masa harusnya berdua sama partai lain nih, seru. Tapi sama PRT di sini duduknya seru kayaknya. Saya sedikit sebenarnya mau komentari PRT ya. Pak PRT kesempatannya tidak panjang. Kesempatan beliau bekerja karena kan menggantikan dari katakan April lah 2022. Nanti selesaikan Desember 2023. Kalau hitungan bulan nggak ada 2 tahun. Dan sekarang tinggal berapa bulan kan? Ini sudah Juni, mungkin tinggal 6 bulanan. Saya sih berharap PRT ini menjadi sosok yang memenuhi harapan masyarakat secara umum. Beliau, saya apresiasi kemarin merespon medsos-medsos keluhan jalan ya. Tapi saya berharap bukan cuma merespon gimmick, meresponnya dengan kebijakan anggaran. Tadi saya sudah sampaikan, kerusakan jalan ternyata belum tercapai ya. Silakan dikejar nih, masih ada berapa bulan. Kalaupun tidak tercapai di saat dia berkuasa, paling enggak 2024 kan anggarannya dibahas sama beliau. Iya. Beliau tunjukkan di anggaran 2024. Menjadi prioritas ya. Iya, ini saya mohon maaf nih waktunya pendek sehingga nggak bisa menyelesaikan. Mohon anggaran 2024 ini diteruskan, kita putuskan seperti ini gitu. Nah itu saya sangat berharap. Dan yang kedua, saya sebenarnya agak kurang nyaman dengan statement beliau. Ngapain DPRD mengkritik? Oh, ada statement itu ya? Aduh, media yang muat. itu bagusnya kita kan memang legislatif diminta mengawasi. Memang tugasnya. Tugasnya mengawasi. Produk pengawasan apa? Masukan, usulan. Usulan kan bisa saja orang menyebutnya kritik. Kan tinggal kita menerimanya. Kalau kritik masukan diterima dengan positif, itu menjadi bahan perbaikan. Tapi kalau sudah jangan kritik dong. Itu kan bahasa-bahasa yang diktator gitu. Bahasa yang seolah-olah tidak mau diberikan masukan, dan saya rasa kurang pas lah. Kalau saya jadi bupati, silahkan beri masukan karena membantu tugas kita. Kalau kita didiemin, Kita nggak tahu ya. akan misalnya didiemin teman yang biasa ngobrol, apa enggak ini salah tingkah kan, salting. Mending banyak orang ngajak ngobrol kita, memberi masukan, tandanya mereka cinta kita dan ingin membantu kerja kita. Saya berharap sih. Jadi jangan salah persepsi ya. Iya, kita kritik kan nggak pernah ganti bupati, dan nanti pilkada diganti kan. Cuma kan maksudnya bukan pecat karena nggak beres, pecat kan nggak gitu. Kita ngasih ini nggak beres, tolong perbaiki. Dan saya yakin nih masyarakat perlu paham, politik anggaran kita itu antara eksekutif dan legislatif bukan levelnya sama. Memang secara regulasi APBD harus disetujui dua pihak, bupati dan DPRD. Tapi kan yang nyusun bupati. Kita kan nggak mungkin membahas dibongkar semuanya dari awal, kan enggak. Kita hanya masukin beberapa titik. Kalau secara umum arahannya bupati sudah ada di APBD, kita kan hanya ngasih masukan dikit. Kalau secara umum memang belum sesuai visi misi, ya silakan disusun ulang gitu. Dan ini kesempatan. Berarti harus lebih intens lagi komunikasinya sebenarnya. Ya sekarang Pak PRT dengar-dengar pengen maju lagi. Oh, dengar. Dengar. Kalau pengen maju lagi kan banyak komunikasi yang baik dengan partai politik kan. Partai politik representasinya kan di DPRD. Kalau belum udah jangan banyak kritik ya, kita males dong. Kritik aja nggak boleh gitu. Jadi usul PKS nih yang bicaranya nih. Ya. Saya sebagai DPRD merasa nggak nyaman kalau dianggap DPRD nggak punya hak untuk mengkritik. Memang tugasnya. Memang tugasnya. Gitu. Justru masyarakat yang di luaran sana ingin mengkritik bupati, kritik formalnya lewat DPRD dong. Ya. Kasih
masukan surat resmi apa audiensi dengan DPRD, nanti kita rumuskan kasih ke bupati. Nah, jadi kalau DPRD aja nggak boleh ngeritik, gimana masyarakat mau ngasih masukan? Nah, Coba tanya langsung lah nanti lah. diundang ya. Saya pernah sampaikan di diskusi PWI kan waktu itu. Iya betul. Di Hotel M1 kan. Iya. Makanya udah ngobrol langsung aja sebenarnya. Saya nggak pernah diundang sama Pak PLT. Oh iya. Apalagi saya anggota biasa, pimpinan fraksi aja nggak pernah diundang untuk ngobrol. Oke. Itulah banyak ngobrol lah. Ngobrol. Oke, thank you banget ya Kang Siap, Fatoni ya. siap. Oke. Atas waktunya, sukses buat PKS dan juga buat DPRD dan juga targetnya nih di 2024. 19 kursi. 19 kursi. Insya Allah. Hampir setengah kursi. Insya Allah. Kalau masyarakat Di Kabupaten Bogor. menghendaki. Wah, keren. Thank you banget ya. Sip. Ya, terima kasih. Salam Oke. buat kawan-kawan guys. Ya, nanti sampaikan. Oke, terima Salam kasih. untuk warga Kabupaten Bogor. Silakan ngasih masukan dan aspirasi lewat saya, lewat PKS. Kita berjuang. Oke, mantap. Silakan masuk ke medsosnya Kang Ahmad Fatoni lah ini. Gitu ya. Datang ke rumah boleh, datang ke kantor boleh. Boleh ya? Nah, datang ke kantor makan siang bareng-bareng. Oh, boleh ya? Sambil ngobrol kita. Oke, thank you Oke, banget ya. ya. Dan juga kita ketemu lagi di next time Oke. kita. Saya Pak Ade dan juga teman-teman. Kami undur diri. Terima kasih. Bye. Yo.